Lu pasti kenal anime Noragami, sebuah kisah unik tentang dewa miskin yang berjuang keras buat diakui. Kalau di season keduanya kita disuguhi konflik besar dengan Bishamon dan Ebisu, maka di season pertama ceritanya lebih ringan, penuh komedi, tapi tetap ngasih sentuhan emosional yang kuat. Noragami tayang tahun 2014 dengan total 12 episode. Di sini kita pertama kali kenal sama Yato, Hiyori, dan Yukine, 3 karakter utama yang bikin kita betah ngikutin ceritanya. Yato adalah dewa kecil yang nyaris nggak ada pengikutnya. Dia nggak punya kuil, nggak punya nama besar, bahkan sering diejek sebagai dewa murahan. Kerjaannya aneh-aneh, dari ngebersihin kamar mandi, nyari kucing hilang, sampai hal-hal receh lainnya. Semua itu dia lakuin dengan imbalan cuma 5 yen. Uang koin yang jadi simbol persembahan di kuil. Meskipun kelihatan kocak dan gak jelas, Yato punya cita-cita besar. Dia ingin suatu hari punya kuil megah dan banyak pengikut. Tapi di balik wajah cerianya, Yato nyimpen masa lalu kelam sebagai dewa pembunuh. Cerita berubah ketika Yato ketemu sama Hiyori Iki, seorang siswi SMA biasa. Pertemuan mereka terjadi gara-gara Hiyori nekat nyelamatin Yato dari kecelakaan. Akibatnya, roh Hiyori sering keluar dari tubuhnya, meninggalkan tubuh fisiknya tertidur. Hal ini bikin Hiyori berada di ambang bahaya, karena roh yang terlepas bisa ditarik ke dunia lain atau dimakan makhluk jahat yang disebut Phantom. Hiyori pun meminta bantuan Yato untuk mengembalikan dirinya seperti semula. Tapi tentu aja, Yato nggak langsung bisa melakukannya. Dari sinilah petualangan mereka dimulai. Dalam perjalanan, Yato kehilangan Shinki lamanya, dan akhirnya bertemu dengan roh seorang anak laki-laki bernama Yukine. Yato menjadikan Yukine sebagai Shinki senjata spiritual yang bisa dipakai dewa untuk melawan Phantom. Yukine berubah menjadi sebuah pedang saat dipanggil oleh Yato. Namun, Yukine bukan anak yang mudah diatur. Dia masih terjebak dalam emosinya sebagai remaja yang meninggal muda. Dia iri pada orang hidup, marah pada keadaan, dan sering melakukan hal-hal buruk. Masalahnya, setiap kali Yukine berbuat salah, rasa sakitnya langsung ditransfer ke Yato. Hubungan Yato dan Yukine jadi rumit. Yato harus bersabar menghadapi kenakalan Yukine. Sementara Yukine merasa nggak diperlakukan adil. Puncaknya, Yukine melakukan banyak pelanggaran yang hampir membunuh Yato. Karena noda rohnya makin lama makin berat. Disinilah Hiyori berperan penting. Dia berusaha jadi penengah antara Yato dan Yukine. Adegan absolution atau penyucian Yukine jadi salah satu momen paling emosional di season pertama. Dengan bantuan para dewa lain, Yukine akhirnya menyesali kesalahannya dan diterima kembali sebagai Shinki sejati Yato. Dari titik ini, hubungan mereka makin erat, layaknya keluarga. Di paruh akhir season pertama, kita dikenalkan dengan karakter baru bernama Rabu. Dia adalah dewa yang dulunya dikenal sebagai dewa bencana, mirip seperti Yato. Bedanya, Rabu tetap setia pada jalannya sebagai dewa yang ditakuti. Rabu datang bersama Nora, Shinki lama Yato, yang masih terikat pada masa lalunya. Rabo berusaha menggoda Yato untuk kembali ke jalannya sebagai dewa pembunuh. Karena menurut Rabo, itulah takdir Yato yang sebenarnya. Konflik ini jadi ujian besar buat Yato. Dia harus menentukan siapa dirinya sebenarnya. Apakah dia akan terus hidup sebagai dewa murahan yang membantu orang dengan recehan 5 yen, atau kembali ke jalan gelap sebagai dewa bencana? Pertarungan Yato melawan Rabo berlangsung sengit. Dengan bantuan Yukine dan Hiyori, Yato akhirnya berhasil mengalahkan Rabo. Pertarungan ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga simbol tekad Yato untuk meninggalkan masa lalunya dan melangkah ke jalan baru. Season pertama ditutup dengan lebih ringan, tapi penuh harapan. Yato masih miskin, masih nggak punya kuil, tapi dia nggak sendiri lagi. Dia punya Yukine sebagai Shinki setia dan Hiyori yang selalu mendukungnya meskipun tubuhnya masih sering bermasalah. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan karakter. Yato mulai sadar akan arti kepercayaan dan hubungan dengan orang lain. Yukine belajar menerima dirinya dan menemukan tempat di dunia baru. Hiyori membuktikan kalau manusia biasa pun bisa punya peran besar dalam dunia para dewa. Noragami season 1 jadi pondasi kuat yang bikin kita peduli sama karakter-karakternya. Kita ketawa dengan tingkah konyol mereka, tapi juga tersentuh dengan perjalanan emosionalnya. Namun tentu aja, cerita Yato nggak berhenti di sini. Justru season pertama ini hanyalah permulaan. Konflik masa lalu Yato
hubungan penuh dendam dengan Bishamon, sampai rahasia tentang Ayah Yato. Semuanya menunggu di season kedua Noragami Aragoto. Buat kalian yang suka baca, kunjungi areawibu.com atau jangan lupa like, subscribe, dan share biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. ダメだ。あやかしに触られ貪られた魂が行き着く先はな、朱にまみれた生き地獄でしかねえんだ。